Shalom, selamat malam ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita boleh beribadah PWGT pada malam hari ini. Mimbar pelayanan kita pada malam hari ini yaitu keluarga Nyonya Yuliana Boko Padidi Kala Alo, keluarga Nyonya Ifriana Kala Alo Kombong, dan keluarga Nyonya Ludia Latif Malawangan. Ibadah kita akan dipimpin oleh pelayan firman Saudari Oktapina Lumembang STH. Saya jemput kita berdiri. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga, silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, Aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut.
Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu Tuhanku aku memohon. apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Allah jayalah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, segala puji dan syukur serta hormat kami angkat kepadamu Tuhan. Menandai segala berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan sehat kami, tetapi karena kuasa Tuhan yang senantiasa menopang kami, memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Nyonya Yuliana Bokok Padidi Kala Alo, Nyonya Irfayana Kala Alo Kombong, serta keluarga Nyonya Ludia Latif Malawangan. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menjadi sulu dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Mari Engkau Tuhan mampukan kami dalam memahami akan firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang diperkatakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Firman Tuhan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara, teristimewa buat PWGT Jemaat Masala yang sama dikasih dalam Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah. Persoalan yang menjadi sebuah beban yang membuat kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ukuran setiap beban kita pastilah bermacam-macam. Ada yang berat, ada juga yang ringan. Beban yang ringan mungkin kita merasa bahwa sesuatu yang masih mampu dan bisa kita atasi. Namun ketika beban berat, kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu menjalani dan bahkan jarang ada banyak orang yang menjadi putus asa karena tekanan hidup atau penderitaan yang sedang ia alami. Atau bahkan terkadang kita sebagai manusia memaksa Tuhan untuk segera melepaskan kita dari masalah atau tantangan yang sedang kita hadapi. Lalu ibu-ibu, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi beban atau pergumulan atau penderitaan? Persoalan yang sedang kita hadapi sebagai orang yang percaya. Bagaimana cara kita menyikapi tantangan atau penderitaan yang sedang kita hadapi? Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Pasangan suami istri sangat terpukul ketika mendengar anaknya yang berusia 8 tahun didiagnosis mengidap penyakit leukemia langka. Penyakit itu menyebabkan radang otak dan stroke. Dan ia pun jatuh koma. Tim medis menyarankan mereka untuk menyiapkan pemakaman bagi mereka. Karena bagi pandangan tenaga medis ini sudah tidak ada harapan lagi. Karena peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 1%. Jadi tenaga medis ini mengatakan kepada mereka, bersiap-siaplah. Hal ini tentu membuat kedua orang tua bergumul. Apa yang mereka harus lakukan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi pada saat ini. Satu-satunya anak kesayangan mereka baru 8 tahun. Ya, dia sudah berhadapan dengan hal seperti itu. Dia sudah jatuh sakit. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka berpuasa untuk menantikan sebuah mujizat dari Tuhan. Ya, mereka mengatakan saat kami berdoa, kami harus mempercayai Allah apapun yang terjadi. Ya. Bukan dia berdoa supaya anak ini sembuh, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa
Tuhan ini yang menuntun hidupnya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidupnya. Dan setiap apapun yang dia alami, Tuhan pasti tahu. Ya. Dan dia sadar, suami istri ini, bahwa saya tidak mampu mengendalikan hidup saya. Saya tidak mempunyai kekuatan atas hidup saya. Saya tidak mempunyai daya atas hidup saya. Tanpa campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menopang saya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dia andalkan ialah Tuhan. Ya. Dan mereka mengatakan seperti yang Tuhan katakan, bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Apapun yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, berarti itu yang terbaik. Ya. Mau kami Tuhan, anak kami ini sembuh. Tetapi jika Tuhan tidak mengindahkan itu, berarti itu yang terbaik untuk kehidupan kami. Berarti sampai saat ini juga hidup dari anak kami ini. Ya. Kami tidak marah Tuhan. Karena kami tahu anak ini Engkau berikan untuk kami. Ya. Tetapi jika Tuhan sudah mau mengambilnya, silakan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa baru anakku 8 tahun Engkau ambil ini? Kenapa anak usia begini sudah merasakan derita yang sangat luar biasa. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi dia betul-betul mengimani bahwa hidup dan mati kita hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak pernah mengatakan, oh kau umur 80 tahun ya saatnya. Kau umur 7 tahun ya, marilah terus berkarya. Tidak. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Suami istri ini meskipun sakit yang dia rasakan, pedih yang dia rasakan, anak satu-satunya harus mengalami seperti itu. Tetapi dia kembali mengingat bahwa saya adalah manusia biasa. Saya ada di dunia ini juga hanya sementara. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya, tetapi senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam hidup saya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah yang terjadi dan dialami juga Yesus saat-saat menjelang dia mengalami penderitaan. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dirasakan tidak seperti biasanya. Dia mengatakan, kenapa saya agak sedih? Ya. Situasi yang dirasakan Yesus pada saat itu tidak seperti hari-hari kemarin yang bersuka cita, tetapi ada hal yang dia rasakan. Dia mulai sedih. Ada beban yang begitu berat. Situasi yang sangat sulit yang sedang ia hadapi. Hal itu nampak ketika berada bersama dengan Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ada perasaan yang sedih dan gentar. Ungkapan Yesus dalam ayat yang ke-38. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Apa yang Yesus lakukan pada saat dia mengalami kesedihan atau gentar pada saat itu? Yesus berdoa dengan sungguh kepada Bapanya yang di sorga. Dia berdoa sebanyak 3 kali. Iya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kitab Injil Lukas memakai kata, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dia mengatakan, Tuhan, tidak sanggupkah ini Tuhan? Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Tuhan berdoa, ambillah cawan ini Tuhan. Cawan sebagai simbol penderitaan. Tuhan, saya tidak sanggup ini. Bapa, saya tidak sanggup. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Yesus memohon untuk dilepaskan dari penderitaan yang dia hadapi. Namun sekali-kali dia pun memohon kepada Bapanya, jangan egoku yang jadi ya Tuhan. Jangan egoku yang jadi ya Bapa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena saya tahu Tuhan, saya tahu Bapa, bahwa Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saya. Yesus tahu juga bahwa bukan hakku yang jadi, tapi haknya Bapa. Ya.
Yesus menyadari akan sengsara penderitaan yang ia harus lalui. Bahwa semuanya ada dalam kehendak Bapanya untuk menyelamatkan dunia ini. Ya. Makanya Yesus mengatakan, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. Ya. Apa yang kita mau tahu dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ibu-ibu yang terkasih? Seperti tema kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan tentunya bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dibutuhkan loyalitas, ketaatan, sikap kerendahan hati dan totalitas. Ya. Kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, berarti itu tidak ada sungut-sungut dari hidup kita. Tidak ada sungut-sungut yang keluar dari kehidupan kita, dari mulut kita. Karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mengimani dan percaya, bahkan ada dalam kitab dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, jangan pernah bersungut-sungut. Karena Tuhan senantiasa pasti akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Belajar pada sikap Yesus yang mempercayakan beban pergumulan yang sedang ia hadapi kepada Bapanya sambil mengajak murid-muridnya berdoa. Ya. Ketika Yesus gentar, ketika Yesus sedih, dia tidak ngambek. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Tuhan, apa yang sedang saya hadapi pada saat ini, saya tidak mampu Tuhan. Ya. Berikan saya kemampuan untuk menghadapi ini. Seperti juga kita, lewat firman Tuhan ini kita diajak ketika kita menghadapi tantangan, persoalan hidup. Jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diajak datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja datang berdoa kepada Bapanya. Nah ini yang mau kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi mari kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya. Baik ketika kita menghadapi tantangan, persoalan hidup, penderitaan. Jangan pernah sekali-kali menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Ya. Curhat kepada Tuhan. Bukan curhat kepada tetangga, kepada sesama kita. Karena mungkin sesama kita memberikan solusi, tapi itu belum tentu yang terbaik buat kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, membawa keluh kesah kita kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Ingat firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan katakan, mari ketika engkau sedih, ketika engkau sakit, ketika engkau menghadapi cobaan, tantangan hidup, datanglah kepada Tuhan. Itu sangat jelas. Bukan lari ke tempat lain, tetapi Tuhan mengatakan datanglah kepadaku. Karena hanya di dalam Tuhan, semua yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita mendapatkan solusi. Dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, lewat kitab Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak mungkin seorang gembala mau mencelakakan dombanya. Begitupun juga dengan Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan yang tidak baik, tetapi dia selalu merancangkan yang terbaik. Bersukacitalah kita, berbahagialah kita punya Tuhan yang rela menanggalkan ketuhanannya untuk menebus dosa kita. Siapa kita manusia? Apa yang diandalkan dari kita? Tidak ada. Semua itu Yesus lakukan karena cinta dan kasih-Nya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat ini menghadapi tantangan pergumulan hidup. Terlebih bagi keluarga Nyonya Yuliana Boko Padi di Kala Alo, Oma Erin yang pada saat ini dalam masa-masa pemulihan. Jangan menyerah dalam menjalani hidup ini. Tetapi datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, kemampuan kepada Tuhan. Tuhan pasti memampukan melewati masa-masa pemulihan dan Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi Oma terkasih. Begitupun juga dengan Oma Ludia Latif Malawangan dalam menjalani masa lanjut usia. Percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang sedang kita alami.
Amin firman Tuhan. Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan syukur dengan nats segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita menyanyikan NKB 134 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami alami atau hadapi dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi tantangan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini. Terima kasih firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Firman-Mu menguatkan dan mengajak kami serta mengingatkan kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kami, melainkan Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Apapun yang saat ini sedang kami hadapi dalam kehidupan kami dituntut untuk datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang pada malam hari ini mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Teguhkan firman-Mu ya Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu dijadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terlebih mereka menggantungkan hidup mereka, mempercayakan hidup mereka hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang berdoa kepada-Mu bersama dengan keluarga Nyonya Yuliana Boko Padidi dan Nyonya Irfayana Kala Allah Kombong. Kami bersyukur bersukacita bersama dengan keluarga Tuhan untuk setiap kebaikan berkat Tuhan yang tetap kami alami dan rasakan dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat Opa Werin dalam menjalani hidup ini sebagai imam dalam keluarga, dalam masa tua. Kami terus mempercayakan Opa bahwa Engkau senantiasa bersama dengan Opa.
Engkau yang memberi kekuatan, menopang, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Biarlah Opa dalam menjalani kehidupan ini senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan buat Oma Werin ya Tuhan, yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan, kami terus percaya dan mengamini Tuhan bahwa bagimu tiada yang mustahil. Pasti Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi Oma terkasih. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi dia ya Tuhan. Engkau kuatkan iman percayanya Tuhan. Biarlah Oma Erin senantiasa percaya hanya kepadamu. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita datang kepada Tuhan dan memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita dan Tuhan pasti menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, berkati Bapak Werin yang pada saat ini dalam pekerjaannya dimanapun dia berada ya Tuhan. Engkau jaga dan lindungi dia. Engkau berkati dia ya Tuhan. Beri kuat dan sehat kepadanya dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih khusus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari Tuhan. Biar lewat pekerjaannya, kasih dan berkat-Mu Tuhan senantiasa dirasakan oleh Bapak Werin. Tuhan memberkati Mama Werin dalam mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak. Beri kuat dan sehat kepadanya Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanannya sebagai ibu rumah tangga. Berikan kebijaksanaan bahkan hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa buat segenap cucu dan anak-anak, buat Werin, Wilber, William, Ensi dan Elin Tuhan, dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau sayangi mereka Tuhan, Engkau lapangkan jalan bagi mereka Tuhan, dalam meraih cita-cita mereka Tuhan, meraih masa depan mereka ya Tuhan yang begitu indah. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, kami percaya bahwa suatu hari kelak nanti mereka meraih masa depan mereka dengan baik ya Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, karena topangan Tuhan yang senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Buat segenap keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, sayangi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami berdoa kepadamu bersama dengan keluarga Nyonya Ludia Latif Malawangan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan buat Oma bersama dengan keluarga dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, berkati Bapak Malawangan dalam menjalani kehidupan ini. Nyatakan senantiasa yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Begitupun juga dengan Oma dalam menjalani masa tua. Kami terus percaya ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menjaga kami. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan bersama dengan kami. Beri kuat dan sehat kepada Oma Ludia Latif Malawangan ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilalui senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Engkau berkati anak-anak ya Tuhan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Bahkan cucu dari Oma terkasih dalam menjalani hidup ini, Engkau sayangi mereka Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, keluarga bahkan jemaat-Mu ya Tuhan telah menyatakan persembahan kepadamu. Mari Tuhan terima persembahan kami, berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Yang akan dipakai dalam pelayanan-Mu di PWGT Jemaat Masale. Engkau berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang akan mengelola persembahan-Mu ini biarlah dikelola dengan baik. Tuhan, Engkau berkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Biarlah senantiasa diangkat dengan penuh sukacita, diangkat dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu, buat umat-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak terkasih, Bapak Alex Mantiri yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mari Engkau Tuhan hadir di sana, menjamah, mengangkat penyakitnya ya Tuhan. Kami percaya
bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat memberhentikan akan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, berkati Ibu terkasih, Ibu Tirsa yang pada saat ini menjadi liturgis dalam pelayanan PWGT. Engkau beri kuat dan sehat kepadanya, karuniakan berkat-Mu senantiasa ya Tuhan dalam kehidupan keluarganya, bahkan dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan memberkati adik terkasih Dila sebagai operator musik pada saat ini, bahkan Cali ya Tuhan multimedia, bahkan hamba-Mu ini ya Tuhan dalam mengangkat pelayanan ini. Mampukan kami senantiasa ya Tuhan, biarlah kami dalam melayani Tuhan, kami senantiasa angkat pelayanan kami dengan penuh sukacita. Semua kami angkat hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami. Ini permohonan kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala kami. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman Saudari Oktapina Lumembang STH. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan dalam kehidupan, dalam masa muda, dalam tugas pelayanan, dan dalam rencana-rencananya. Terima kasih kepada tim multimedia Saudara Cari dan Dila. Semoga senantiasa diberkati Tuhan dalam kehidupan, dalam masa muda, dalam tugas pekerjaan. Dan terima kasih kepada Nyonya Yuliana, Nyonya Ifriana, dan Nyonya Ludia yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini. Kiranya diberkati Tuhan dalam kehidupan, dalam tugas pekerjaan, dan dalam keluarga. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.